Cemilan adalah makanan ringan yang biasanya dikonsumsi pada saat makanan selingan atau snack time. Saat sedang menjalankan program diet, sebagian orang justru menghindari untuk mengonsumsi camilan, dikarenakan takut membuat program dietnya menjadi gagal. Lantas, kapan waktu yang tepat untuk mengonsumsi camilan ya? Waktu yang tepat buat ngemil adalah waktu yang sesuai dengan rekomendasi. Kita tahu dalam satu hari kita mengonsumsi makanan besar sebanyak 2-3 kali, yaitu sarapan, makan siang, dan makan malam. Snack time atau selingan adalah makan di antara waktu makanan besar tersebut, jadi antara 2-3 kali per hari. Nah, untuk snack sendiri direkomendasikan agar dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan kita. Biasanya, snack yang kita konsumsi berkisar antara 10-15% kebutuhan kalori dalam satu harinya. Contohnya adalah, jika seseorang membutuhkan kalori sebanyak 2000 kalori per hari, maka untuk snacknya dianjurkan hanya 200-300 kalori dalam satu kali konsumsi snacknya. Sebagian orang seringkali mengonsumsi camilan seperti keripik dan juga kacang saat sedang menonton TV atau bekerja. Hal ini tentu membuat asupan kalori yang sudah Anda konsumsi menjadi berlebihan. Lantas, adakah dampak bagi kesehatan jika kita mengonsumsi camilan yang tidak sehat? Nah, kapan sih kita anggap snacknya tidak tepat? Snack yang tidak tepat apabila kita mengonsumsi terlalu banyak dalam hal frekuensi. Artinya kita mengonsumsi cemilan lebih dari 2-3 kali per hari. Yang kedua adalah ketika kita mengonsumsi snack, jumlah kalori yang kita konsumsi terlalu berlebihan. Akibatnya, maka jumlah kalori harian akan berlebihan dan menyebabkan surplus kalori dan orang tersebut akan mengalami obesitas. Nah, contohnya, tadi kita sudah bahas bahwa untuk 2000 kalori per hari, kita hanya mengonsumsi 200-300 kalori dalam satu kali makan snacknya. Ternyata, dalam satu porsi roti seperti ini, biasanya kandungan kalorinya lebih dari 300, maka akan berlebihan, bukan? Demikian juga makanan yang tampaknya ringan tetapi ternyata padat akan kalori. Contohnya seperti snack-snack seperti ini. Nah, kalau kita konsumsi snack seperti ini, secara tidak sadar kita mengonsumsi kurang lebih 300-400 kalori. Nah, dengan demikian maka akan terjadi surplus kalori yang kita konsumsi pada hari itu. Jadi intinya lebih baik menghindari konsumsi snack-snack yang tidak sehat seperti yang kita sudah bahas sebelumnya. Nah, sekarang apa sih jenis konsumsi snack yang sehat? Pertama tentu saja adalah buah-buahan. Buah-buahan yang dianjurkan terutama adalah buah-buahan yang dalam bentuk segar dan tidak mengalami proses seperti buah yang dimaniskan atau dalam bentuk jus buah. Perbedaannya adalah pada buah yang dalam bentuk utuh, maka kita mendapat manfaat selain vitamin dan mineral juga serat yang cukup tinggi. Berapa banyak yang kita konsumsi? Biasanya adalah 100-200 gram buah-buahan dalam satu kali porsi makan. Kemudian yang kedua adalah jenis kacang-kacangan atau biji-bijian. Nah, di sini contoh yang saya pakai adalah almond. Berapa banyak yang dianjurkan untuk satu kali makan snack almond adalah sekitar 20-30 gram almond atau kurang lebih 10-15 butir almond. Bisa juga digantikan dengan kacang-kacang lain seperti kacang edamame atau yang termurah misalnya kacang tanah yang direbus tentu saja akan lebih sehat. Kemudian jenis yang dianjurkan untuk snack berikutnya adalah golongan yogurt. Kita sudah bahas tadi, untuk yogurt tolong perhatikan kalori dan juga kadar gula dalam yogurt tersebut. Tidak berarti bahwa jenis yogurt yang plain atau tawar itu kandungan gula dan kalorinya rendah. Selalu perhatikan nutritional fact atau kandungan gizi dalam kemasan yogurtnya. Nah, kemudian yang dianjurkan berikutnya adalah agar-agar seperti ini. Juga perhatikan ya, lebih baik membuat agar-agar sendiri karena kita bisa memantau berapa tambahan gula yang diberikan dalam agar-agar tersebut. Berikutnya tentu saja adalah susu yang mudah untuk dikonsumsi, terutama apabila mendekati jam tidur karena akan lebih mudah dicerna dan tidak membuat tubuh atau pencernaan menjadi terbebani. Dan susu yang kita anjurkan adalah susu golongan low fat atau skim milk. Demikianlah beberapa jenis snack yang bisa dimakan atau dikonsumsi pada jam-jam snack yang tentu saja tidak tinggi kalorinya. Dari sekian banyak jenis snack yang kita sudah bahas, biasanya kalorinya hanya mencapai kurang lebih 100-150 kalori dalam satu porsinya.
Sehingga aman bukan untuk dikonsumsi? Untuk snack-snack yang kurang sehat tadi, selain tinggi kalori, jangan lupa dalam snack yang tidak sehat biasanya tinggi juga kandungan gula dan juga kandungan natriumnya. Sehingga tidak sesuai apabila dikonsumsi oleh penderita diabetes dan penderita hipertensi. Anda doyan ngemil tapi harus tetap melakukan diet sehat. Dokter Vera punya resep camilan sehat yang dapat Anda konsumsi saat sedang melakukan program diet. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk membuat snack yang sehat, lezat, dan juga mudah untuk dibuat. Sebagai bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita siapkan yogurt. Kita pilih yogurt yang tentu saja rendah kalori dan juga rendah gula. Kemudian kita siapkan bahan berikutnya adalah agar-agar seperti ini. Kita siapkan sesuka atau secukupnya. Kemudian agar-agar yang kita gunakan sebaiknya adalah agar-agar yang memang tidak ditambahkan gula ketika pembuatannya. Untuk rasa atau essence boleh bebas, tetapi dianjurkan tidak menggunakan gula tambahan. Kita bisa menggunakan beraneka macam buah yang diinginkan oleh pemirsa. Kali ini saya akan menggunakan buah naga. Atau juga bisa menggunakan seperti apel, atau juga jeruk dan buah-buah lain sesuai selera. Kemudian kita bisa tambahkan kacang-kacangan atau biji-bijian. Kali ini saya memilih untuk menggunakan slice dari almond. Atau bisa juga menggunakan contoh biji-bijian seperti chia seed atau flaxseed yang tentu saja manfaatnya akan lebih besar lagi. Yang pertama kita siapkan dalam mangkuk yogurt pilihan kita tadi. Kemudian kita tambahkan dengan agar-agar yang kita juga sudah siapkan. Nah, untuk agar-agar, khusus untuk hal ini saya menyiapkan dalam bentuk unik sekali. Dan pilihan agar dengan bentuk unik juga bisa merupakan pilihan untuk snack buat anak-anak di rumah karena menarik sekali untuk dilihatnya. Nah, untuk agar bisa kita potong ukuran lebih kecil atau dalam bentuk utuh seperti ini. Saya akan menggunakan dalam bentuk utuh, saya akan tambahkan sesuai dengan selera. Nah, kemudian manfaat penambahan agar tersebut adalah untuk menambah serat dan juga untuk menambah rasa kenyang lebih lama dengan makan snack ini. Kemudian kita akan tambahkan buah, tentu saja secukupnya. Warnanya menarik bukan? Perpaduannya. Oke. Dan yang terakhir kita akan menambahkan pilihan dari kacang-kacangan atau biji-bijian. Kali ini saya menggunakan slice almond. Kita menggunakan sesuai selera. Kita akan menggunakan sesuai dengan selera. Dan setelah itu kita akan aduk. Nah, dari segi kalori, maka dalam satu sajian snack ini hanya mengandung kurang lebih 100-120 kalori. Jadi cukup aman bukan? Sesuai dengan target kalori snack yang kita sudah sarankan. Jadi dengan penambahan yogurt kita mendapatkan kalsium yang tinggi, kemudian probiotik yang cukup tinggi. Sebenarnya hampir sama pembuatannya untuk overnight oats. Tetapi kalau untuk overnight oats biasanya kita menggunakan oatmeal yang akan ditambahkan dengan susu. Nah, susu ini tentu saja kembali kita pilih yang low fat dan juga skim milk. Nah, kemudian kita tambahkan ke dalam oatmeal dan biasanya untuk melengkapi rasa dan juga manfaatnya kita tambahkan yogurt, buah-buahan dan juga biji-bijian. Nah, perbedaannya adalah jika pemirsa punya waktu bisa membuat overnight oats. Tapi kali ini kita menggunakan sistem yang lebih cepat dan singkat, yaitu menggunakan yogurt yang langsung dapat dikonsumsi. Dari rasanya sudah cukup aman dan juga cukup sehat dan juga cukup enak tentu saja. Dengan tambahan seperti ini, maka mencukupi kebutuhan kalori untuk snack dan juga jangan khawatir untuk tidak terasa manis atau tidak terasa enak. Karena rasa manisnya kita peroleh secara alami dari yogurt, walaupun agar yang kita gunakan tidak menambahkan gula. Saya Dr. Ferawati Sudarma, MGC SPGK untuk Hidup Sehat Plus.